Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiana Eka Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara. Dari tema ini, saya akan menjelaskan tentang materi 1. Hakikat dan jenis ideologi. 2. Peranan ideologi bagi suatu bangsa. 3. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan terakhir, perbandingan ideologi Pancasila. Materi yang pertama yaitu hakikat ideologi. Apa sih hakikat ideologi? Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang membentuk pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan dijalankan. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis ideologi. Yang pertama, liberalisme, yaitu mengutamakan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Yang kedua, konservatisme, yaitu menekankan nilai-nilai tradisional dan otoritas. Yang ketiga, sosialisme, yaitu memperjuangkan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang keempat, komunisme, yaitu menyuarakan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial. Yang kelima, fasisme, yaitu mengedepankan otoritarianisme dan nasionalisme. Dan yang terakhir, anarkisme, yaitu bertujuan mencapai masyarakat tanpa pemerintahan yang terpusat. Jadi, setiap ideologi itu memiliki variasi yang berbeda. Materi yang kedua yaitu peranan ideologi bagi suatu bangsa. Yaitu 1. Membentuk visi dan tujuan. Maksudnya membentuk visi dan tujuan yang menjadi landasan bagi kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja. Maksudnya menyediakan kerangka kerja untuk pembuatan keputusan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga, menginspirasi partisipasi politik. Maksudnya menginspirasi partisipasi politik dan kegiatan masyarakat sipil karena menyediakan arah dan tujuan yang layak. Kesimpulannya, jadi peran ideologi bagi suatu negara sangat penting karena membentuk dasar untuk kebijakan dan arah pembangunan negara tersebut. Ideologi sendiri juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki urgensi sebagai ideologi negara karena menjadi dasar kesatuan dan keberagaman Indonesia. Ini mempromosikan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang penting untuk mengelola keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Ada pun juga poin-poin yang menjelaskan tentang urgensi Pancasila. Berikut poin-poin yang menjelaskan tentang urgensi Pancasila. Yang pertama, membangun identitas nasional. Maksudnya, Pancasila merupakan fondasi dari identitas nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk karakter bangsa dengan melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga, menjamin keadilan sosial. Maksudnya, ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan hasil bagi semua warga negara. Yang keempat, menjaga keberagaman. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, Pancasila menjadi pegangan yang mampu menjaga keberagaman. Yang kelima, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Pancasila mengandung nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi. Yang terakhir, dasar hukum dan kebijakan, termasuk UUD. Materi yang terakhir yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila itu sendiri juga menjadi nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari kelima ideologi tersebut. Kan ideologi Pancasila sudah saya jelaskan. Selanjutnya, ideologi liberalisme, yaitu sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu. Selanjutnya, ideologi komunisme, pandangan politik dan sosial yang menekankan pada kepemilikan bersama atas sumber daya dan distribusi yang merata. Selanjutnya, ideologi sekularisme, yaitu pandangan yang menekankan pada pemisahan agama dari urusan politik, sosial, dan publik secara umum. Dan yang terakhir, ideologi keagamaan, yaitu sistem pemikiran atau pandangan dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama tertentu. Jadi, ideologi memiliki pendekatan dan nilai-nilai yang berbeda dalam pengaturan masyarakat dan negara. Mungkin materi tadi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.